Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur-sedulur saya semua, teman-teman saya semua, seprofesi dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai ujung barat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini saya bisa kembali hadir di depan teman-teman semua dalam video saya kali ini, yang mana pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang masalah sadap menyadap. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang mata pisau atau pisau yang digunakan untuk menyadap pohon karet ya lur ya. Menurut pengalaman saya ini yang sudah hampir 13 tahun menyadap pohon karet. Jadi untuk penyadapan pohon karet itu mata pisaunya atau pisaunya tidak boleh sembarangan. Karena apa? Kalau sembarangan nanti hasilnya itu buruk. Dalam artian begini lur, pohon karet itu kan bermacam-macam tipe ya. Ada yang tipe apa tipe ya? Jenis lah. Ada yang jenisnya kulitnya tebal, ada juga yang jenisnya kulitnya tipis. Nah, untuk pohon karet yang kulitnya tebal itu ada jenis pisau sendiri yang dapat yang bagus digunakan. Sementara untuk pohon karet yang mempunyai kulit tipis juga mempunyai pisau khusus. Jadi tidak bisa kalau dipakai dicampur. Ya bukan tidak bisa sih. Maksudnya bisa. Cuman hasilnya nanti ya jelek. Gitu ya lur ya. Nah, gini. Untuk pohon karet yang mempunyai kulit tebal itu sebaiknya menggunakan mata pisau yang mempunyai sudut mata pisaunya itu agak melengkung atau mungkin kalau digambarkan itu mungkin seperti huruf U, jadi bagian bawahnya itu melengkung ya, cuman nggak seperti UU amat, maksudnya itu ya mirip-mirip aja ya lur ya. Nah, sementara untuk pohon karet yang mempunyai kulit tipis, itu usahakan memilih mata pisau yang ujungnya itu agak lancip lur. Jadi seperti huruf V lah kira-kira seperti itu. Tahu kan antara huruf U dengan huruf E itu seperti apa, bentuknya seperti apa, tahu semualah pastilah ya. Nah, itu pengalaman saya selama menyadap. Eh, Kalau salah dalam menggunakan mata pisau, tentunya ini berakibat pada hasil daripada sadapan kita lur. Jadi sadapan kita itu jelek kalau mata pisaunya nggak pas. Contohnya begini, ketika kita menyadap pohon karet yang mempunyai kulit tebal, kemudian kita menggunakan pisau yang bermata runcing, agak lancip seperti itu nanti hasilnya biasanya ini lur ya, biasanya itu akan gampang melukai jaringan kayunya. Jadi kayunya itu gampang tergores, tahu kan tergores, luka, begitu. Karena apa? Karena sudut yang sudut yang terlalu lancip itu biasanya ketika ditorehkan ke dalam kayu yang mempunyai kulit tebal itu cenderung untuk masuk ke dalam lur. Jadi cenderung akan masuk ke dalam, cenderung akan melukai jaringan kulit. Maaf, jaringan kayu maksudnya. Jadi biasanya itu kalau salah pisau ya bukannya hasilnya bagus sih, tapi justru nanti hasilnya itu akan banyak yang mati-mati itu apanya itu kayunya, karena kulitnya itu pisaunya itu melukai kayu-kayunya, akibatnya nggak mulus lur. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk pohon kayu yang mempunyai kulit tipis itu sebaiknya menggunakan mata pisau yang agak lancip di bagian sudutnya. Jadi agak, ya saya gambarkan ini seperti huruf V lah seperti itu. Jadi begini. Ini fungsinya ketika kulit tipis itu ditoreh, digores dengan pisau yang mempunyai ininya tipis, ininya runcing, itu nanti walaupun dia kulitnya tipis, dia bisa membentuk apa ya namanya itu?
membentuk, kalau saya bilang itu yang membentuk daripada kalenan. Apa kalenan? Membentuk siring. Ya, membentuk siring. Jadi walaupun kulit tipis tapi bisa membentuk siring. Nah, ini fungsinya untuk tempat getah itu nanti mengalir, Lur. Nah, kalau salah biasanya ketika kulit tipis kok kita menggunakan pisau yang nggak tepat, itu biasanya justru bukannya jadi garis, bukannya jadi apa itu namanya, bukannya jadi bentuk siringan, tapi malah biasanya malah nggak bisa diiris alias bradul-bradul. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, bradul-bradul? Bradul-bradul itu mungkin ya nggak jelas lah gitulah pokoknya. Nggak jelas. Jadi bukannya getahnya itu ngalir di bekas hadapan, nanti malah meler-meler, ngalir-ngalir di batang. Jadi mungkin kalau teman-teman itu tahu yang namanya nyadap, kalau kena air hujan, pas nyadap kok turun hujan. Nah, itu kan nanti pokoknya bisa seperti dikasih apa itu kapur, bisa seperti dikasih susu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu. Jadi jangan salah dalam memilih pisau, akibatnya bisa fatal. Kalau saya bilang fatal lah seperti itu. Bisa merusak daripada pohon kayak itu sendiri, bisa membuat pohon seperti dikapur. Artinya pohonnya itu bisa seperti dioles-oles kapur, putih semua. Entah itu enggak ngalir sesuai dengan jalurnya. Gitu Lur ya. Itu sih pengalaman saya selama saya ini menyadap ya hampir lah 20 maaf 12 tahun atau 13 tahun. Karena saya itu mulai nyadap di tahun 2007. 2007 awal saya mulai nyadap. Itu pertama saya mulai nyadap ya Lur ya. Jadi selama 2027 sampai 2020 sekitar ya 13 tahunan lah. Itu saya itu sudah gonta-ganti bermacam-macam pisau, dari yang yang bentuknya seperti apa ya? Seperti ada yang kayak kedal lumping, maksudnya tuh begini itu. Ada yang seperti apa namanya tuh? Pokoknya macam-macam lah. Dari bermacam merek sudah saya pakai semua di sini, hampir sudah saya pakai semua sini Lur. Dari yang mereknya Iril 77, dari yang mereknya Zul 55. Kalau di sini itu banyak yang berbeda seperti itu. Terus dari mereknya macam-macam pokoknya. Itu hampir saya sudah pakai semua itu Lur. Dari yang saya bilang tadi, ujungnya itu sudutnya melengkung sampai ujungnya lancip, itu sudah saya pakai semua. Hasilnya yaitu tadi. Jadi yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi saya itu meriset lah seperti itu. Seperti apa sih cara pisau yang baik, pisau yang baik untuk digunakan itu seperti apa gitu Lur. Saya ambil contoh, ini pisau yang saya gunakan ini Lur. Ya ini sebagai contoh saja. Kebetulan kebun saya ini bisa dikatakan karena sudah ini ya, sudah 13 tahun saya sadap, jadi kulitnya sudah bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi saya nggak mungkin saya mau pakai pisau yang tipis tebal karena repot bawa dua-dua. Jadi cukup satu saja ini. Tapi ini saya sesuaikan dengan penggunaan ini Lur, penggunaannya. Jadi ini pisau ini saya rasa ini tepat sekali atau pas ini untuk kebun saya ini yang bermacam-macam kulit tadi itu. Ini digunakan untuk pohon yang kulit tebal, iya bisa. Untuk pohon yang berkulit tipis, ya masih masuk. Tuh. Sekali lagi, ya ini bukan saya memamerkan pengalaman saya. Cuman kalau mungkin bagi yang teman-teman yang masih belajar nyadap ya mungkin masih susah kalau menggunakan pisau yang satu tapi untuk dua jenis pohon, dua jenis kulit pohon karet ya. Cuman bagi teman-teman semua yang sudah mahir, yang sudah bertahun-tahun nyadap, tentunya tidak masalah lah seperti itu. Biasa-biasa saja. Karena sudah mempunyai feeling yang tepat ketika kita memakankan itu bahasa Indonesia apa ya?
me, apa sih, menapakkan lah seperti itu sudah tahu, wah ini feelingnya sudah tepat, kulitnya tipis kita pakai yang tekanannya agak tipis, kulitnya tebel kita agak tekan ke dalam supaya dia nyangkut pas di jaringan getahnya, seperti itu lur. Dan satu lagi yang ingin saya bagikan, yang ingin saya share, ketika teman-teman semua ini membeli pisau sadap, itu saran saya sih ya, belilah pisau sadap yang mempunyai ini apa ini, mempunyai sudut. Jadi begini, sudutnya ini usahakan yang agak begini ya, begini maksudnya. Jangan membeli pisau yang mempunyai sudutnya itu agak datar begini, ini kan agak begini. Nah, ketika kita membeli pisau yang mempunyai sudut agak tinggi, itu nanti saat digunakan tuh enak lur. Enaknya kenapa? Karena kita tuh tidak capek harus begini ya, harus menggerak-gerakkan tangan kita. Karena ini ketika dipapankan di pohon begini, ya contohkan begini lur, ini dia tuh bisa begini, masih mempunyai ruang untuk menggerakkan lur ya. Berbeda kalau misalkan teman-teman sedulur semua memilih pisau yang mempunyai sudut ini agak datar begini, nanti ketika kita tempelkan di pohon, dia biasanya suka nyangkut di pohonnya seperti ini. Nah, kelihatan nggak ini? Suka nyangkut begini nih teman-teman. Nah ini itu repotnya kalau kita salah memilih pisau juga. Jadi tips memilih pisau sadap yang baik dan benar yaitu tadi, yang pertama untuk kulit yang mempunyai pohon yang punya kulit tebal, carilah mata pisau yang mempunyai sudut itu agak melengkung atau mungkin sudutnya agak lebar lah begitu. Kemudian untuk pohon yang mempunyai kulit tipis itu gunakanlah mata pisau yang mempunyai sudut agak lancip atau agak runcing, kalau diibaratkan seperti huruf V. Itu tip yang pertama. Kemudian untuk pemilihan apa namanya itu, bentuk pisaunya sendiri, usahakan mencari bentuk pisau yang mempunyai sudut kemiringan. Seumpama ini garis vertikal seperti lur ya, ini usahakan agak begini. Nah, saya contohkan begini, ini usahakan dia agak begini. Jangan mencari mata pisau yang ini vertikal yang agak begini. Itu nanti akan susah ketika digunakan. Itu pengalaman saya. Jadi saya kalau mau membeli mata pisau, yang pertama saya perhatikan adalah bentuknya, ini bentuk ininya, bentuk sudutnya ini. Ini saya suka yang agak lebar aja. Kemudian saya akan mencari pisau yang mempunyai antara bagian tajamnya dengan gagangnya itu yang sudutnya agak melebar saja. Ini biar kita nanti mudah saat menggunakan, tidak tersangkut di batang. Karena pengalaman saya seperti itu lur. Kalau ini terlalu begini, nanti biasanya kalau kita gunakan itu suka nyangkut, jadi ujung ujung pegangan ini biasanya suka nyangkut di bagian batang karena ini kurang buka bagian sudutnya gitu lur. Jadi ya mungkin itu saja yang pagi ini atau siang ini saya bisa sharekan teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ataupun ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Pemangkuria ini agar terus bisa berkembang, agar terus bisa memberikan manfaat dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jadi itu lur ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke media sosial teman-teman semua agar video ini atau channel ini tetap bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya teman-teman semua yang berprofesi sebagai penyadap karet. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup sekian.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.